Perkenalkan, nama saya Ustania Febriana dengan NIM 11190955. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan akuntansi teori dan kasus auditing pengujian piutang dagang. Pengertian auditing. Menurut Profesor A.A. Arens dan Profesor J.K. Leobeck, auditing adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai suatu informasi terukur dari suatu satuan entitas usaha untuk mempertimbangkan dan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode penelitian. 1. Jenis dan sumber data. Jenis data menurut Arikuno 2006-108, data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari sebuah penelitian atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data. Menurut Arikuno 2006-129, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam melakukan pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode primer dan metode pengumpulan data sekunder. 2. Metode analisis data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan, melukiskan dan menerangkan hasil penelitian sehingga dapat ditariknya kesimpulan. 3. Teknik analisis data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data yang berkaitan dengan piutang perusahaan sampai pencatatan, penyelisihan, dan penghapusan bukuan piutang tak tertagih adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan terjadinya piutang, mengevaluasi besarnya jumlah piutang dan besarnya piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang, mempelajari dan mengevaluasi piutang dan kerugian piutang tak tertagih, dan berdasarkan hasil analisis diambil kesimpulan dan diberikan saran-saran yang rumusan masalah. Pengertian dari pengujian piutang, klarifikasi piutang, pengujian substantif terhadap piutang, penaksiran jumlah kerugian piutang, metode-metode pencatatan kerugian piutang, tujuan audit piutang, bagaimana prosedur audit atas piutang, bagaimana penyajian piutang dalam laporan keuangan, bagaimana metodologi desain pengujian perincian saldo, bagaimana cara mendesain pengujian perincian Saya Rika Farmetasari. Saya akan membahas pengujian piutang. Pengertian pengujian piutang. Menurut Donald E. Keiso, piutang adalah klaim uang, barang, jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Menurut Krisno Agus, piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, di mana yang paling umum ialah dari penjualan barang atau jasa secara kredit.
Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atau uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Klasifikasi piutang. Piutang disajikan di neraca dalam 2 kelompok, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Metode-metode pencatatan kerugian piutang. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Kerugian dari piutang yang tak tertagih dicatat pada saat perusahaan mendapat keyakinan bahwa piutang tidak akan dapat ditagih. Metode penghapusan piutang langsung juga disebut dengan direct method, yang akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar-benar dinyatakan tidak dapat ditagih lagi. Metode penghapusan langsung digunakan oleh perusahaan kecil, dan perhitungan dihitung pada akhir periode pembukuan. Kerugian piutang baru dicatat jika sudah benar-benar pasti tidak dapat ditagih. Dalam pencatatannya, beban penghapusan piutang di bagian debit dan piutang bagian kredit. Jika kemudian peminjam ternyata tidak hendak melakukan pembayaran piutang, catatannya diperbarui dengan keterangan pelunasan piutang. Pencatatan dilakukan dengan membalik pencatatan sebelumnya, yaitu piutang di sebelah debit dan kerugian piutang di sebelah kredit. Yang ketiga, ketika pelunasan piutang sudah dilakukan, maka piutang tersebut masuk ke dalam kas perusahaan.
pencatatannya kas di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Dengan begitu, sudah tidak ada lagi piutang dan menjadi kas perusahaan. Yang keempat, misalnya peminjam baru menyatakan hendak melunasi piutang ketika sudah dilakukan tutup buku pencatatan periode maka pencatatannya akan memunculkan piutang di bagian debit dan pendapatan lain di bagian kredit. Jika sudah dilakukan pembayaran atas piutang tersebut, maka posisi piutang pun berubah pada pencatatan, yaitu piutang berada di bagian kredit, sementara di bagian debit adalah kas. Yang kedua, metode cadangan. Perusahaan perlu melakukan penafsiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tak dapat ditagih. Perkiraan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Penghapusan metode cadangan disebut juga dengan allowance method. Perusahaan perlu melakukan penafsiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Perkiraan dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Dalam pencatatan beban kerugian piutang di bagian debit dan catatan kerugian piutang di bagian kredit. Jika peminjam menyatakan telah benar-benar tidak bisa membayar hutangnya, maka perusahaan melakukan penghapusan terhadap piutang dari peminjam. Maka pencatatannya adalah cadangan kerugian piutang di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Yang ketiga, misalnya peminjam menyampaikan pada perusahaan bahwa ia dapat mengembalikan hutangnya, maka piutang dapat dimunculkan kembali. Cadangannya kerugian piutang dapat dihapuskan. Piutang berada di bagian debit dan cadangan kerugian piutang di bagian kredit.